Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teja Altab. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mensupport channel ini dari awal sampai saat ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali nonton ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel ini, like juga videonya, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini terus berkembang. Pada kesempatan kali ini, sesuai judul di awal video, saya akan membahas tentang teks pada Photoshop. Ini sangat berguna buat kalian, khususnya untuk pemula, karena nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menulis teks secara horizontal, secara vertikal, atau mengedit teks, kemudian memilih atribut teks, paragraf teks, seleksi teks, dan lain sebagainya. Kita langsung aja ke Photoshopnya. Kita buka aplikasi Photoshopnya, kemudian kita membuat dokumen baru terlebih dahulu. Kita klik create. Nah, di sini di toolbox sebelah kiri ini ada huruf T nih, atau kalau kita klik kanan di sini ada horizontal type tool dan vertical type tool. Nah, kemudian saya akan menambahkan terlebih dahulu masih keluarga dari type tool ya. Oke, kita klik ke titik 3 ini, kemudian klik kanan dan edit toolbar. Nah, di sini ada horizontal type mesh tool dan vertical type mesh tool. Saya akan menambahkannya terlebih dahulu ke sini. Oke, kita klik kemudian drag. Kita klik kemudian drag. Nah, sudah tinggal klik down, maka dia akan muncul di sini. Oke. Nah, yang nanti akan saya jelaskan semuanya ya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan yang horizontal type tool terlebih dahulu. Nah, horizontal type tool ini dipakai untuk menulis teks secara horizontal atau mendatar. Cara menggunakannya, kita pilih horizontal type tool, kemudian arahkan kursor ke tempat di mana kita akan menulis teks. Misalkan di sini, kalau sudah tinggal kita klik. Nah, setelah seperti ini, tinggal kita menulis teksnya. Misalkan di sini saya tulis Teja Altab. Nah, seperti itu. Kemudian setelah selesai kalian menulis, kalian tinggal mengklik icon commit di atas ini atau tanda centang sini. Dengan demikian teks itu akan selesai ditulis dan kalian bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Nah, selanjutnya teks yang sudah kita tulis di sini, kita juga bisa mengedit ulang teks yang sudah kita tulis ya. Caranya adalah kita masih di posisi horizontal type tool, kemudian kita pilih layer, jangan layer yang ini ya. Kita pilih layer di mana teks yang mau kita edit. Kemudian klik dua kali di sini nih, di indicate text layer, bukan di sini ya, bukan di yang kanannya, tapi di sini di huruf T-nya ini. Kita klik dua kali, maka teksnya akan terseleksi semua. Atau bisa juga dalam posisi layer masih terpilih seperti ini, kemudian kita klik kanan di kanvasnya di sini, kemudian pilih edit type. Nah, maka akan terseleksi juga seperti ini. Atau bisa juga kita, nah, saat kursornya di luar teks, kursornya kan ada kayak persegi 4 kayak gitu ya, kemudian kita dekatkan, nah, sampai berubah seperti ini. Kalau sudah berubah seperti ini, kita klik kemudian drag, maka akan terseleksi teksnya. Kalau sudah terseleksi seperti ini, tinggal kita ketikkan teks baru yang mau kita ketik. Misalkan di sini 1, 2, seperti itu. Kalau sudah seperti biasa, tinggal klik centang di sini. Nah, selanjutnya saat kita memilih horizontal type tool ataupun vertical type tool, di toolbar atas ini ada banyak atribut-atribut ya, banyak atribut-atribut di sini. Yang pertama ada set the font family. Kalau kita klik, ini adalah set the font family ya, atau jenis-jenis font. Jenis-jenis font ada banyak di sini, tinggal kita pilih. Kemudian yang kedua di sini adalah style text.
Jadi style text ini adalah gaya-gaya teks dari jenis font yang ada di sini. Masing-masing font ini memiliki style yang berbeda-beda dan ada pula font yang tidak dilengkapi dengan style ya. Misalkan ini kan fontnya font Arial nih. Ini stylenya lengkap, ada italic, ada bold, italic. Kemudian kalau kita pilih yang in story maka stylenya nggak ada, cuman ini doang, cuman regular doang ya. Selanjutnya ada set the font size atau ukuran font. Kalau kita klik, nah di sini ada ukuran fontnya. Atau bisa juga kita arahkan kursornya ke huruf T-nya di sini sampai berubah kursornya ada segitiga kecil dua seperti itu. Kemudian kita klik dan geser ke kanan untuk memperbesar, dan ke kiri untuk memperkecil. Seperti itu. Nah, itu tadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menulis teks, mengedit teks yang satu baris ya teman-teman. Nah, pada Photoshop juga selain dari yang teks satu baris, di Photoshop juga mengenal dengan paragraf teks. Dan cara menggunakannya, kita pilih terlebih dahulu horizontal type toolnya, kemudian kita bisa atur terlebih dahulu nih jenis font yang mau kita pakai. Kemudian ukurannya juga bisa kita atur terlebih dahulu. Nah, setelah kita atur, kemudian kita klik dan drag sampai membentuk area persegi 4 yang menentukan luas sempitnya paragraf teks. Kalau sudah, kita lepaskan. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita ketikkan teks yang mau kita tulis. Tulis misalkan 1, 2, misalkan seperti ini. Kalau sudah, kita klik centang di sini. Teks yang diketik dalam paragraf ini kita juga bisa mengatur perataannya. Caranya adalah masih dalam posisi layer teks yang terpilih, yang teks ini. Kemudian kita pergi ke toolbar di atas ini nih. Nah, di sini ada yang namanya left align text, ini untuk rata sebelah kiri. Kalau yang ini adalah untuk tengah seperti ini, dan yang right align text ini rata sebelah kanan. Atau kalau yang versi lebih lengkapnya, kalian bisa pergi ke window, kemudian di sini pilih paragraf, maka di sini akan ada muncul versi lengkapnya ya. Ada yang seperti ini, nah, rata kiri kanan, kemudian seperti ini. Ya, tinggal pilih sesuai kebutuhan kalian. Nah, selanjutnya teks yang sudah diketik perlu diseleksi apabila ingin diedit, dan cara menyeleksinya adalah yang pertama seperti tadi, kita klik kemudian drag. Kemudian cara yang kedua adalah klik 2 kali untuk menyeleksi satu kata. Nah, klik ini akan menyeleksi satu kata. Kemudian klik 3 kali untuk menyeleksi satu baris. 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Kemudian klik 4 kali untuk menyeleksi satu paragraf. 1, 2, 3, 4. Nah, maka akan terseleksi satu paragraf seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga bisa menentukan warna teksnya. Caranya adalah kita pilih terlebih dahulu layer teks yang mau kita ganti warnanya, misalkan teks ini. Kemudian kita pergi ke toolbar yang ada di atas ini nih, ada icon warna yang warna hitam ini, kita klik. Kemudian di sini kita atur warnanya sesuai keinginan kita, misalkan seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Atau bisa juga kalau misalkan kita mau edit satu kata saja yang kita ganti warnanya, misalkan yang di sini satu ya. Caranya kita seleksi terlebih dahulu, kita klik, kemudian klik 2 kali untuk menyeleksi satu kata. Kemudian kita pilih warna dan kita rubah warnanya warna merah misalkan, klik OK. Maka yang akan berubah warnanya yaitu kata yang hanya terseleksi, yang satu ini, seperti itu. Kemudian selanjutnya masih di horizontal type tool. Nah, pada toolbar di sini ada yang namanya warp text. Warp text ini berfungsi untuk menciptakan efek liukan pada teks yang kita ketik dalam kanvas. Kayak misalkan kita mau meliukan yang
teks ini nih. Nah, yang ini ya, kita pilih teksnya yang bawah, kemudian kita klik wrap teksnya. Nah, di sini ada style, di sini kita klik stylenya, di sini ada alt dan lain sebagainya. Kita tinggal pilih sesuai yang kita butuhkan. Misalkan saya mau pilih yang art, nah, maka akan melengkung seperti ini. Dan di sini juga kita bisa atur bandnya seberapa, misalkan segini, misalkan segini, segimana terserah sesuai kebutuhan. Kemudian ada horizontal distortionnya, bisa kita pilih juga, seperti itu. Kemudian ada vertical distortionnya, bisa kita atur juga. Itu kalian tinggal atur aja sesuai kebutuhan kalian. Kalau sudah, tinggal tekan OK. Nah, selanjutnya di sini secara khusus Photoshop menyediakan panel yang berfungsi untuk mengatur bagaimana teks akan muncul di dalam kanvas. Nama panel itu adalah panel karakter. Cara mengaktifkannya, kita pergi ke window, kemudian cari di sini namanya karakter. Nah, kita klik karakter, maka akan muncul panel karakter di sebelah sini ya. Dan cara menggunakannya, kita pilih terlebih dahulu teks yang mau kita rubah. Misalkan teks yang ini nih, yang ini kita pilih yang teks ini ya, yang teks yang paragraf, kita pilih layernya teks yang paragraf. Kemudian yang pertama di sini ada set the leading. Ini adalah set the leading, ini adalah untuk mengatur jarak antara satu baris dengan baris lainnya yang ada di bawahnya. Nah, misalkan kita klik, kemudian jarak yang ada di bawahnya akan berubah seperti itu. Kemudian yang di sebelah kiri sini nih, ini namanya set the kerning. Nah, ini set the kerning ini mengacu pada ruang antara satu huruf dengan huruf lainnya pada sebuah teks. Jadi kalau kita klik di sini misalkan, kemudian ini kerningnya kita tambahkan 200, nah maka akan berubah seperti ini. Kita kembalikan lagi ke normal. Oke, selanjutnya ada set the tracking di sini. Nah, set the tracking ini memiliki kemiripan dengan kerning tadi, yaitu mengatur jarak antar huruf atau karakter. Hanya saja bukan ruang yang kita tambahkan seperti penggunaan kerning, tapi hanya semata-mata jarak yang kita perlebar atau persempit jika memakai tracking ini. Dan cara menggunakannya ini harus diseleksi terlebih dahulu tagnya. Kita klik, kemudian seleksi semua, dan bisa kita, nah di sini bisa kita ganti misalkan 100, atau minimal misalkan sesuai kebutuhan. Atau bisa juga kita arahkan kursor ke ini nih, kemudian klik dan tarik ke kiri untuk memperkecil, mempersempit, dan ke kanan untuk memperlebar. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada vertical scale ini dan horizontal scale di sini. Ini gunanya untuk menaikkan atau menurunkan teks secara vertikal ke atas, yang ini nih, yang vertikal, dan yang ini ke pinggir ya teman-teman. Nah, misalkan kita klik kemudian geser ke kanan, nah maka akan berubah teksnya seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian kalau yang ini untuk yang ke kanan, nah, ini. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah, tinggal kita pencet icon commit di sini atau icon centang, kita klik. Selanjutnya di sini nih, yang ini nih ada yang namanya ini baseline shift. Nah, baseline shift ini berfungsi untuk mengatur jarak vertikal huruf yang dihitung dari baris normal yang berlaku. Tapi ini kita harus seleksi terlebih dahulu. Misalkan kita klik, nah huruf U-nya kita seleksi terlebih dahulu, kemudian kita klik dan geser ke kanan untuk menaikkan, seperti itu, ke kiri untuk menurunkan. Nah, seperti itu. Nah,
Nah, selanjutnya di sini ada style tambahan nih, yang ini nih. Di panel karakter ini yang pertama ini ada namanya Faux Bold. Ini berfungsi untuk menebalkan teks. Kalau kita klik maka teksnya akan tebal gitu. Kemudian yang kedua ada Faux Italic. Faux Italic ini berfungsi untuk memiringkan teks. Kalau kita klik maka akan miring. Selanjutnya yang sebelah kanan ini ada all caps. All caps ini berfungsi untuk membuat agar seluruh huruf menjadi huruf kapital. Kalau kita klik maka semua huruf akan menjadi huruf kapital. Kemudian selanjutnya ada small caps. Nah, small caps ini berfungsi untuk mengkapitalkan seluruh huruf namun dengan ukuran yang lebih kecil dibanding ukuran huruf normal. Jadi ini juga untuk mengkapitalkan. Kalau kita klik, nah ini hurufnya huruf kapital, cuman hurufnya lebih kecil dari huruf normal. Kalau yang normalnya kan yang besarnya yang ini nih. Oke. Kalau yang ini diperkecil jadi seperti ini. Nah, kemudian ada di sebelah kanannya ada superscript. Ini berfungsi untuk menaikkan huruf atau karakter lebih tinggi dibanding huruf lainnya, dan ukurannya pun diperkecil. Ya, ini kita klik kemudian seleksi terlebih dahulu huruf A misalkan, kemudian kita pilih yang ini, maka dia akan naik ke atas dan menjadi kecil. Oke, selanjutnya yang sebelah kanannya di sini ada subscript ya, kebalikan dari superscript. Ini berfungsi untuk menurunkan huruf atau karakter lebih rendah dibanding huruf lainnya. Kita pilih, nah seperti ini. Selanjutnya yang sebelah kanannya di sini ada underline. Underline ini berfungsi untuk memberi garis bawah pada teks. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada strike stroke. Ini fungsinya untuk memberi efek coretan pada teks. Nah, itu adalah penjelasan dari saya mengenai horizontal type tool ya. Kemudian selanjutnya di sini ada vertical type tool. Vertical type tool. Pada dasarnya fungsi vertical type tool itu sama aja, keduanya dibedakan pada arah penulisan teks saja. Kalau kalian memilih vertical type tool maka teks akan ditulis secara menurun. Kalau horizontal type tool tadi tulisannya kan ke samping seperti ini ya. Kalau kita pilih vertical type tool misalkan, kita pilih vertical type tool, kemudian kita klik dan tulis di sini. Nah, seperti itu, kita klik. Nah, sama aja cara pemakaiannya, sama aja, cuman bedanya hanya di arah penulisannya, arah penulisan teksnya saja. Nah, kemudian di toolbar Photoshop juga Photoshop menyediakan icon toggle text orientation kayak ini nih. Ini toggle text orientation. Ini fungsinya untuk mengubah orientasi arah teks itu dari horizontal ke vertikal atau sebaliknya. Misalkan ini kita pilih teks yang vertikal dan kita klik di sini maka akan horizontal. Atau misalkan kita klik yang teks yang ini nih, yang 1 2 ini nih, kita pilih layarnya yang horizontal. Kalau kita klik di sini maka dia akan berubah jadi vertikal seperti itu. Nah, dan selanjutnya kita klik kanan lagi, di sini ada horizontal type mesh tool. Nah, horizontal type mesh tool ini berfungsi untuk membuat seleksi atau mesh area berbentuk teks yang kita ketik. Nah, teks yang ditulis menggunakan tool ini tidak bisa diedit ulang. Jadi sekali tulis tetap akan begitu kecuali kalau kalian menulis ulang dari awal lagi. Oke, cara menggunakannya, kita klik horizontal type mesh tool, kemudian saya mau memasukkan gambar terlebih dahulu. Gambar ini kita ke atasin. Nah,
Cara menggunakannya sama aja, tinggal kita bisa pilih jenis fontnya, misalkan pilih font yang ini, kemudian kita klik. Nah, di sini tinggal kita ketikkan. Ini harus dipasin dulu, misalkan kita menyeleksi yang ini nih, soalnya nanti tidak bisa diedit ya. Kalau sudah pas seperti ini tinggal kita tulis Teja. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita klik centang. Nah, maka yang muncul adalah garis-garis seleksi berbentuk teks seperti ini, bukan teks. Selanjutnya setelah ini kita pilih mesh yang ada di pojok add layer mesh. Di sini ada pojok kanan bawah, kita pilih, kita klik. Nah, maka akan terseleksi seperti ini. Nah, jadi itu adalah cara penggunaan horizontal type mesh tool, dan untuk vertical type mesh tool pun itu sama aja caranya, cuman bedanya di arah saja. Kalau ini arahnya vertikal, yaitu ke bawah seperti itu. Nah, oke, selanjutnya masih berhubungan dengan teks. Di sini kita untuk memfavoritkan font, kita pilih font. Misalkan kita mau memfavoritkan font nih, font apa yang sering kita pakai misalkan, atau favorit kita. Caranya adalah tinggal kita klik gambar bintang di sini nih, kita klik gambar bintang di sini. Maka nanti saat kalian ingin font yang ini, tinggal klik di sini, tinggal klik di gambar bintang sini nih. Nah, kita klik. Nah, di sini ada huruf-huruf yang sudah kita favoritkan. Dan selanjutnya ada menu combo filter yang ini nih. Nah, yang ini menu combo filter ini digunakan untuk menampilkan font-font menurut kelasnya. Jadi ada beberapa kelas yang disediakan oleh Photoshop, yaitu ada serif, slab serif, sans, dan yang lainnya. Kalau misalkan kita klik serif, maka font yang muncul ada font serif. Kalau kita klik misalkan script, maka yang muncul adalah font dari script. Kita pilih all class untuk menampilkan semua font. Kemudian di sebelah kanannya sini ini ada namanya yang ini ada namanya similar font. Similar font ini digunakan untuk menampilkan font-font yang memiliki kemiripan dengan font yang saat ini sedang kalian gunakan. Kayak misalkan saya tadi menggunakan font ini nih, Arial. Kemudian kita pilih misalkan yang ini. Kemudian kita klik di sini, maka di sini ini akan muncul font-font yang ada kemiripan dengan font yang tadi kita gunakan. Nah, selanjutnya Photoshop juga menyediakan font-font bawaan yang disebut variable font. Nah, font ini ditandai dengan namanya yang mengandung kata variable. Nah, di sini misalnya ini ada variable konsep reguler. Nah, ini adalah font variable. Kelebihan font variabel ini terletak pada kemampuannya untuk diatur width dan height-nya. Nah, kalau kita misalkan pilih dan klik font variabel ini, maka di sini akan muncul option width dan optical size-nya, gitu kan. Misalkan kita bisa atur. Nah, seperti itu. Kalau font lain kan nggak bisa. Kalau font ini bisa diatur. Misalkan kita ganti lagi fontnya, yang kita pilih yang ini, misalkan kita ganti, kemudian yang zoom in. Nah, di sini jadi bisa kita bisa mengatur weight dan width-nya. Nah, seperti itu. Kalau kita ganti sama jenis font lain, nggak bakalan ada. Misalkan di sini pakai yang Adobe Custom ya, di sini weight-nya nggak bisa kita atur ya, nggak bisa kita atur seperti itu. Mungkin sampai di sini saja penjelasan tentang teks pada Photoshop-nya.
Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, khususnya buat pemula, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.